Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fisika Nada Channel, channel yang selalu membahas fisika SMA baik kelas 10, 11 maupun 12. Tidak terasa kita jumpa lagi setelah liburan semester pertama. Ya, pada kali ini akan dibahas tentang gelombang elektromagnetik, yaitu materi fisika SMA kelas 12. Check it out, langsung ke TKP. Ya. Gelombang elektromagnetik. Ya, pengertian dari gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk oleh perubahan medan listrik dan medan magnet yang memiliki arah getar saling tegak lurus dan merambat lurus. Nah, pada dasarnya gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium untuk bergetar atau merambat. Tidak, dalam perambatannya gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium perantara. Nah, penggambaran gelombang elektromagnetik adalah semacam ini. Jadi gelombang elektromagnetik itu terdiri dari gelombang medan listrik E dan medan magnet B, di mana arah getarnya ini arah getar medan listrik yaitu ke arah sumbu Y, kemudian arah getar medan magnetnya B ke arah sumbu Z, sementara arah rambatnya adalah ke arah sumbu X ini. Ya, ini arah gelombang, arah rambat gelombang. Nah, ini gambaran tentang gelombang elektromagnetik. Ya, ciri dari gelombang elektromagnetik itu apa saja? Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Kemudian yang kedua, arah medan listrik dan arah medan magnetik, arah getarnya maksudnya saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Jadi arah getar medan listrik dan arah getar medan magnet saling tegak lurus. Nah, di mana kedua arah ini juga tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Tadi sudah dilihat gambarnya ya. Kemudian dari ciri nomor 2 diperoleh bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal karena mempunyai bukit dan lembah. Ini di pelajaran kelas 11 sudah dibahas. Kemudian keempat, seperti halnya gelombang pada umumnya, sifat-sifat gelombang juga berlaku, yaitu gelombang elektromagnetik bisa mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Yang kelima, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet dari medium yang ditempuhnya. Kemudian sifat dari gelombang elektromagnetik itu sendiri dapat merambat di ruang hampa. Merupakan gelombang transversal, sudah dibahas tadi ya, dapat mengalami pemantulan, dapat mengalami pembiasan, kemudian dapat pula mengalami interferensi, dapat mengalami lenturan atau difraksi, dapat mengalami polarisasi karena gelombangnya merupakan gelombang transversal. Kemudian arah perambatnya tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Jadi tidak terpengaruh oleh medan listrik maupun medan magnet. Ya, kita sampai pada spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah urut-urutan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada sinar gamma, kemudian yang kedua ada sinar Roentgen, kemudian ada sinar ultraviolet, kemudian cahaya tampak, ada sinar inframerah, kemudian ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini terdiri dari gelombang radar dan gelombang TV. Kemudian ada gelombang radio, di mana spektrum gelombang elektromagnetik untuk lebih mudahnya bisa dihafalkan dengan metode jembatan keledai gitu ya. Jadi misalnya saya mencontohkan menghafalkan sebuah kalimat yang berbunyi Garong ulang tahun ingin miliki radio, dengan penekanan pada suku kata tertentu untuk mengingat urutan
gelombang elektromagnetik. Jadi ga kita ingat sinar gamma. Rong kita ingat sinar Rontgen atau sinar X ya. Kemudian ulang ingat ultraviolet. Ta ingat tampak. In ingat inframerah. Mi ingat mikro. Kemudian radio ingat radio. Jadi begitu cara menghafalkan. Dihafalkan saja kalimat ini. Garong ulang tahun ingin miliki radio. Ini sudah disusun berdasarkan urutan frekuensinya. Nah, urutannya bagaimana? Frekuensi mengecil dari atas ke bawah. Kemudian panjang gelombangnya membesar. Kemudian untuk cahaya tampak itu sendiri, ini merupakan cahaya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Terdiri dari warna-warna cahaya yang biasanya dihafalkan dengan Mejiku Hibiniu. Nah, kenapa urutannya dibalik semacam ini? Ini untuk mengurutkan sesuai dengan urutan tadi. Jadi frekuensi mengecil, panjang gelombang membesar ke arah sana. Nah, dengan demikian, kalau urutan frekuensi mengecil dari atas ke bawah, otomatis sinar gamma ini memiliki frekuensi terbesar. Jadi frekuensi terbesar dimiliki oleh sinar gamma, kemudian frekuensi terkecil dimiliki oleh gelombang radio. Nah, kebalikannya, jika frekuensi mengecil, maka panjang gelombangnya membesar. Otomatis, panjang gelombang terbesar dimiliki oleh gelombang radio, dan panjang gelombang terkecil dimiliki oleh sinar gamma. Ya, itu spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat rentang daerah frekuensinya melalui gambar ini. Nah, ini rentang daerah frekuensinya dari 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, dan seterusnya dalam satuan hertz. Kemudian ini panjang gelombangnya, dari yang terkecil ini 1 pikometer, 1 nanometer, 1 mikrometer, dan seterusnya juga. Nah, contohnya sinar gamma ini berkisar antara 10 pangkat 18 sampai 10 pangkat 22 hertz frekuensinya ya. Kemudian panjang gelombangnya bisa dilihat di sini. Rentangnya adalah dalam pikometer. Piko itu 10 pangkat min 12. Kemudian sinar X, ini rentang sinar X dari 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20. Sinar ultraviolet 10 pangkat 15 sampai sekitar 10 pangkat 18. Dan yang kecil ini cahaya tampak di sekitar 10 pangkat 15. Di mana cahaya tampak ini terdiri dari warna pelangi tadi ya, merah Mejiku Hibiniu, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau kalau di sini di gambar ini hanya digambarkan merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu sama saja. Kemudian gelombang inframerah antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 15. Kemudian gelombang mikro yang terdiri dari gelombang TV dan radar. Kemudian gelombang radio, ini bisa dilihat daerah rentang frekuensinya. Ya, kita lanjut. Karakteristik dari masing-masing gelombang elektromagnetik kita mulai dari sinar gamma. Jadi sinar gamma ini memiliki frekuensi tertinggi. Kalau frekuensinya tertinggi, maka energinya juga tertinggi. Nah, menurut teori kuantum, energi sama dengan tetapan Planck kali F. Kalau frekuensinya tinggi, berarti energinya tertinggi. Rentang frekuensinya kira-kira 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Karena energinya besar, maka bisa menembus logam yang tebalnya beberapa sentimeter. Dan di sinar gamma ini dihasilkan oleh aktivitas radioaktif, yaitu atau atom-atom yang tidak stabil dari reaksi inti. Ya, kemudian yang kedua, sinar X memiliki frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Sinar X ini disebut juga sinar Rontgen ya. Nah, kalian juga mengenal apa yang disebut dengan foto Rontgen, ini salah satunya menggunakan sinar X. Rentang frekuensinya 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Jadi frekuensinya cukup besar, dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam, mampu menembus logam dan tulang manusia. Nah, nanti manfaatnya kita bahas belakangan. Kemudian sinar ultraviolet, biasa disingkat dengan sinar UV, rentang frekuensinya 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16. Panjang gelombang sinar UV ini antara 10 sampai 100 nanometer. Nano itu 10 pangkat min 9 ya. Jadi 10
pangkat 10 kali 10 pangkat min 9 sampai 100 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Ini sudah dikenal dengan baik gitu ya. Ya, kemudian cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Frekuensinya sekitar 10 pangkat 15 dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 800 nanometer. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar. Jadi ketika frekuensinya besar, panjang gelombangnya kecil ya. Nah, dengan demikian, maka panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah sesuai dengan urutannya. Merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, nila, dan ungu. Gitu ya. Itu cahaya tampak. Kemudian ada sinar inframerah. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok. Di bidang militer untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Di bidang elektronik untuk remote control, dan masih banyak lainnya nanti kita bahas juga. Manfaat sinar inframerah atau manfaat dari gelombang elektromagnetik yang lainnya gitu ya. Kemudian gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini terdiri dari gelombang TV dan gelombang radar. Frekuensi gelombang mikro adalah 10 pangkat 10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat dan sebagainya. Ini juga nanti akan kita bahas aplikasi yang lain atau kegunaan atau manfaat yang lain. Kemudian yang ketujuh ada gelombang radio. Nah, gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar. Nah, konsekuensinya kalau panjang gelombangnya terbesar, maka frekuensinya terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Nah, tentunya untuk gelombang radio ini sudah tidak asing bagi kita. Nah, ini bisa kita amati dari siaran-siaran radio yang dipancarkan dari stasiun-stasiun radio, itu juga bisa ya. Ya, kemudian persamaan gelombang elektromagnetiknya dalam hal ini rumus dari cepat rambat gelombang elektromagnetik. Jadi, cepat rambat gelombang elektromagnetik ini bergantung pada permeabilitas dan permitivitas. Nah, permitivitas ini hubungannya dengan medan listriknya, kemudian permeabilitas ini hubungannya dengan medan magnetnya. Ya, permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian untuk permitivitas tadi ya, permeabilitas ruang hampa 4 pi kali 10 min 7. Kemudian C ini adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam meter per sekon. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa bisa kita hitung dari sini menghasilkan angka 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, kalau dihubungkan dengan panjang gelombang dan frekuensinya, maka persamaan dari C ini dirumuskan sebagai C sama dengan lambda kali F. Nah, kalau ditanyakan lambda rumusnya jadi C per F, kalau ditanyakan F berarti rumusnya menjadi C lambda. Itu matematika yang sangat gampang gitu ya. Ya, lambda adalah panjang gelombang, kemudian F adalah frekuensi, sudah dikenal dengan baik. Kemudian rumus yang ketiga dihubungkan dengan medan listrik dan medan magnetnya. Cepat rambat gelombang elektromagnetik ini juga bisa dicari dengan menggunakan rumus EM per BM atau E per B, di mana E ini adalah medan listrik dan B adalah medan magnet. Medan listrik dalam volt per meter, medan magnetnya dalam satuan Tesla. Nah, sekarang kita lanjutkan ke manfaat gelombang elektromagnetik sesuai yang sudah saya janjikan tadi. Ya, gelombang radio dulu ya.
Nah, gelombang radio yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Ya, biasanya dikenal dengan radio. Kemudian gelombang mikro. Nah, diantaranya adalah untuk pemanas makanan, dikenal juga dengan nama microwave oven ya. Kemudian untuk komunikasi pada teknologi radar. Kemudian untuk menganalisis struktur atomik dan molekul. Bisa untuk memandu pendaratan pesawat, kemudian mendeteksi keberadaan suatu objek. Kemudian sinar inframerah ini berfungsi untuk terapi fisik, misalnya penyembuhan penyakit cacar dan encok. Untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam, digunakan juga pada remote control. Mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Nah, ini kegunaan-kegunaannya. Kemudian cahaya tampak kegunaannya terutama pada laser. Jadi laser adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang berasal dari keluarga cahaya tampak. Sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Kemudian sinar laser juga digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit, kadang juga dipakai sebagai alat bedah ya. Kemudian di bidang industri, sinar laser juga digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Jadi mengelas atau memotong dengan menggunakan sinar laser. Kemudian sinar ultraviolet atau yang dikenal dengan sinar UV, ini sudah dikenal baik dari kita SD dan SMP ya. Pada proses fotosintesis ini membutuhkan sinar yang disebut dengan sinar ultraviolet. Jadi kegunaan dari sinar ultraviolet salah satunya adalah proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Kemudian juga pembentukan vitamin D yang bagus untuk tulang. Kemudian membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Kemudian sinar X atau sinar Röntgen, nah, memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, dan menganalisis struktur bahan atau kristal. Kemudian mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, ini dunia industri. Kemudian memeriksa barang-barang di bandara juga menggunakan sinar X. Kemudian sinar gamma. Kegunaan dari sinar gamma yang pertama untuk terapi kanker, bisa untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Jadi peralatan rumah sakit itu secara sterilisasinya dengan menggunakan sinar gamma. Kemudian sterilisasi makanan kemasan. Kemudian pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, mengurangi populasi hama. Nah, kemudian kita lanjut dengan bahaya gelombang elektromagnetik. Jadi di samping bermanfaat, ada juga bahaya yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi sinar UV atau sinar ultraviolet dan paparan sinar UV yang berlebih dapat menyebabkan kanker kulit gitu ya. Katarak mata, melemahkan sistem kekebalan tubuh serta mengganggu proses terbentuknya ganggang di perairan. Ini diantaranya dampak negatifnya gitu ya. Kemudian sinar gamma dan sinar X memiliki bahaya yang hampir sama karena energinya yang sangat besar, yaitu menyebabkan mutasi genetik, kemandulan, dan merusak sel-sel atau jaringan hidup pada tubuh manusia yang terpapar kedua sinar ini dalam jumlah yang besar. Jadi pada jumlah yang besar, walaupun sinar X ini bermanfaat untuk foto Röntgen, bisa juga menghasilkan dampak-dampak negatif seperti mutasi genetik, kemandulan, merusak sel-sel, bahkan sinar gamma juga dapat menyebabkan penyakit kanker tulang. Kemudian pada gelombang yang energinya lebih rendah seperti gelombang elektromagnetik pada ponsel, walaupun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, tapi disinyalir bahwa radiasinya memicu beberapa jenis kanker, penyakit saraf akibat penuaan, kemandulan pada pria, dan gangguan perilaku akibat kelainan saraf. Nah, itulah pembahasan tentang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Jadi, selain gelombang elektromagnetik itu berguna bagi manusia, mempunyai manfaat yang banyak, ada juga bahayanya. Oke, kita lanjut dengan latihan soal ya. Karena ini kebanyakan teori, latihannya saya bikin pilihan ganda saja. Ya, yang pertama seorang siswa menyusun spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang lambda terbesar sebagai berikut. Nomor 1 itu ada inframerah, 2 ultraviolet, 3 gelombang televisi,
cahaya tampak. Urutan spektrum yang benar yang seharusnya bagaimana? Ini urutan yang salah ya. Tidak sesuai dengan panjang gelombang yang terbesar. Oke, untuk mengerjakan soal ini, hafalannya kita buka yaitu Garong ulang tahun ingin memiliki radio. Ga, gamma, rong, rongsen, ultraviolet, ta, tampak, inframerah, mikro, radio, gelombang radio. Nah, sekarang kita lihat nomor 1 itu inframerah berada di sini. Ini F-nya mengecil, lambdanya membesar ya. Jadi kalau diinginkan urutan dari panjang gelombang terbesar, ya berarti urutannya dari sini. Hanya dari terbesar menuju ke terkecil. Yang nomor 1 ini inframerah, in ya. Kemudian yang nomor 2 ultraviolet ini. Ultraviolet, kemudian 3 gelombang televisi ini berada pada gelombang mikro. Kemudian cahaya tampak berada di sini. Sehingga urutan dari panjang gelombang terbesar menuju ke terkecil adalah yang terbesar, kan yang terbesar mulai dari sini. Radio mikro ini memulai panjang gelombang terbesar. Dengan demikian urutan yang benar pada soal yang di sini adalah gelombang mikro ini panjang gelombang yang terbesar, kemudian inframerah lebih kecil, cahaya tampak lebih kecil lagi, kemudian ultraviolet lebih kecil lagi. Jadi urutannya adalah 3, 1, 4, 2. Ya. Urutan lambda dari terbesar semacam ini ke sana. Jadi 3, 1, 4, 2 jawaban yang mana? Nah, 3, 1, 4, 2 adalah jawaban yang D. 3, 1, 4, 2. Oke, nomor 2. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar. Ya, energinya paling besar berarti frekuensinya terbesar ya. Kita lihat lagi urutannya. Garong ulang tahun ingin memiliki radio. Ini sudah berdasarkan urutan dari frekuensi urutan frekuensi ke sana mengecil, berarti frekuensi paling besar adalah gamma. Nah, ini energinya yang ditanyakan. Energi dari gelombang elektromagnetik itu dirumuskan H kali F, di mana H ini tetapan Planck, F-nya adalah frekuensi. Sehingga kalau frekuensinya terbesar, otomatis energinya terbesar. F besar, energi besar. Nah, yang paling besar adalah sinar gamma. Ya, gitu ya. Kemudian soal nomor 3, gelombang elektromagnetik yang mempunyai daerah frekuensi 10⁻16 sampai 10⁻20 dan digunakan untuk teknologi kedokteran adalah, kita lihat saja di sini. 10⁻16 ini sampai 10⁻20 ini adalah daerahnya frekuensi sinar X atau sinar Rongsen. Betul ya, sinar Rongsen untuk teknologi kedokteran untuk sinar X ya. Berarti jawabannya langsung. Nah, ini rentangnya ini, kemudian daerah kekuasaannya adalah sinar X, sehingga jawabannya adalah sinar X. Itu yang nomor 3. Kemudian contoh soal nomor 4. Gelombang elektromagnetik dengan periode 10⁻⁻15, cepat rambatnya 3 kali 10⁻8 merupakan gelombang apa? Ini disuruh menentukan gelombang elektromagnetik apa yang diketahui periodenya. Oke, kita ubah ke frekuensi saja berarti ya. Periode sama dengan 10⁻15 sekon, maka frekuensinya seperti ya. Berarti 1/10⁻15 jadi 10⁻15 Hz. Nah, 10⁻15 Hz itu frekuensinya berada di daerah ini. Nah, cahaya tampak gitu ya. Ini 10⁻15. 10⁻15 adalah cahaya tampak, sehingga jawabannya dengan mudah bisa kita jawab cahaya tampak. Oke, dilanjut lagi yang contoh kelima. Ini sama seperti tadi, mengurutkan saja. Urutan jenis gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke kecil. Sekali lagi kita ingat Garong ulang tahun ingin memiliki radio. Nah, frekuensi mengecil berarti frekuensi paling besar gamma ya. Gamma, Rongsen atau X, ultraviolet, cahaya tampak, gelombang inframerah, kemudian mikro, gelombang radio. Kita lihat. Yang A jelas tidak, karena dimulai dari gelombang radio ini kan dari frekuensi yang paling kecil. Yang kedua sinar gamma, betul ya? Kita lihat. Kemudian setelah itu ultraviolet. Nah, Rongsennya ini tidak ada, ultraviolet, betul.
kemudian inframerah betul, kemudian mikro betul. Berarti urutannya yang dari frekuensi besar ke kecil. Kalau yang C, gamma inframerah dulu. Nah, ini kan loncat ke sana baru ultraviolet salah ya. Berarti jawaban yang betul adalah yang D. Ya, kemudian yang keenam, jenis gelombang elektromagnetik yang dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Ini sudah kita bahas tadi manfaatnya. Radiasi UV pada paparan sinar UV yang berlebih dapat menyebabkan kanker kulit, jelas ya. Berarti yang menyebabkan kanker kulit adalah sinar ultraviolet. Dilanjut nomor 7, sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang sangat berbahaya pada makhluk hidup karena sinar gamma dapat menyebabkan, nah ini sumbernya tadi, sinar gamma dan sinar X memiliki bahaya hampir sama. Ini sinar gamma juga dapat menyebabkan kanker tulang. Ya, kanker tulang yang A. Oke, yang nomor 8, urutan lagi nih. Jadi banyak sekali urutan soal urutan pada gelombang elektromagnetik untuk mengurutkan dari frekuensi kecil ke besar, dari frekuensi besar ke kecil. Sekarang dari frekuensi kecil ke frekuensi yang besar. Garong ulang tahun ingin memiliki radio. Nah, urutannya berarti gini ya. Urutan F membesar kayak gitu. Ini kan yang paling besar tadi. Kalau urutan ke sana kan mengecil. Ini urutan F membesar dari gelombang radio ini frekuensinya kecil, membesar hingga paling besar adalah gamma. Sehingga kalau kita lihat, kalau yang A dari sinar gamma dulu salah ya, karena sinar gamma ini terbesar, jelas tidak mungkin. Yang A dan D jelas tidak mungkin. Coba kita lihat yang B dari inframerah, kemudian ultra ungu, betul ya. Kemudian sinar X atau Roentgen, sinar gamma, betul ya. Ini sementara. Coba kita lihat yang lain. Inframerah lagi, kemudian sinar gamma langsung meloncat ke sinar gamma, jelas salah ya. Dia sinar gamma tadi juga sudah salah. Kemudian yang E, sinar X, sinar Roentgen, sinar gamma, ultra ungu. Nah, ini lebih kacau lagi urutannya. Berarti urutan yang paling besar tadi inframerah, kemudian ultra ungu, sinar X atau sinar Roentgen, kemudian sinar gamma. Iya. Jadi jawaban yang B. Oke. Untuk nomor 9, nah ini soal hitungan. Sebuah stasiun radio VHF menyiarkan programnya pada frekuensi 300 MHz. Cepat rambat gelombang elektromagnetik 3 kali 1048, maka panjang gelombangnya berapa? Ya, langsung yang diketahui ini. Frekuensinya 300 MHz, mega itu 10 pangkat 6 Hz. Kemudian C atau cepat rambat gelombang elektromagnetiknya 3 kali 1048. Lambdanya berapa? Nah, rumusnya tadi C sama dengan lambda F. Maka jika ditanyakan lambda berarti C per F gitu ya. Sehingga lambda sama dengan 3 kali 1048 dibagi 300 kali 1048. Nah, 300 kali 1048 ini kan sama dengan 3 kali 1048, sehingga lambdanya sama dengan 1 meter. Jawaban yang betul yang E. Oke, contoh soal yang terakhir, masih soal hitungan. Nah, soal hitungannya hanya ada 2 ini. Jika medan listrik maksimum suatu gelombang elektromagnetik adalah 2040 Newton per Coulomb dan cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 1048, maka kuat medan magnetik maksimum gelombang elektromagnetik itu adalah, ya ini yang diketahui EM-nya, E maksimumnya 2040 Newton per Coulomb. Kemudian C-nya sama dengan 3 kali 1048 meter per sekon. Kemudian berapakah kuat medan magnetik maksimumnya? B-nya, BM. Nah, rumusnya adalah C sama dengan EM per BM, maka kalau ditanyakan BM mudah saja EM per C gitu ya. Kemudian BM sama dengan EM-nya 2040 dimasukkan dibagi 3 kali 1048. 2040 dibagi 3 sama dengan 680 kali 1048 8. Sehingga ini sama dengan 6,80, ini komanya maju 2, maka ini kalikan 100 menjadi 6,8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, 10 pangkat min 6 ini awalan notasi ilmiahnya adalah mikro, ya, lambangnya semacam ini. Maka BM sama dengan 6,80 kali 6,80 mikro Tesla, ini satuannya, sehingga jawaban yang betul adalah yang D. Nah, oke, itu saja untuk gelombang elektromagnetik. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika
konten ini bermanfaat bagi para viewer semua. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.